air, tanah, udara, dan api. 100 tahun yang lalu, manusia-manusia yang bisa mengendalikan 4 unsur, yaitu udara, air, api, dan tanah, hidup damai berdampingan. Masing-masing orang ahli dalam mengendalikan unsur alaminya. Tapi ada satu orang yang mampu mengendalikan semua keempat unsur tersebut. Sekaligus, dia bisa berkomunikasi dengan dunia roh. Orang tersebut dijuluki dengan nama Avatar. Akan tetapi, pada 100 tahun yang lalu, sang Avatar menghilang. Sekarang kita beralih ke masa kini. Terlihat ada 2 orang kakak beradik yang sedang berburu. Mereka bernama Sokka dan Katara. Mereka tinggal di desa suku air selatan. Sedangkan kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Katara adalah seorang pengendali air terakhir. Walaupun Katara adalah pengendali air, tapi dia masih belum terlalu mahir. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di danau es, mereka kaget melihat ada cahaya yang menyala dari bawah danau. Sokka pun penasaran. Setelah itu, mereka melihat ada seorang bocah berkepala pelontos yang pingsan dan sebelahnya ada sosok makhluk raksasa. Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk membawa si bocah dan binatang tersebut ke desanya. Setelah bocah itu pulih, Katara pun menanyakan kenapa ia bisa berada di sana, serta apa maksud dari tato yang ada di tubuhnya itu. Tapi tiba-tiba, si Sokka masuk lalu mengatakan bahwa ada pasukan negara api yang datang dan menyuruh si bocah botak itu serta anak-anak lainnya untuk bersembunyi di dalam tenda. Dari kapal berwarna hitam, para prajurit negara api keluar bersama dengan pimpinannya yang bernama Pangeran Zoku. Ia langsung menyuruh semua orang di desa tersebut untuk keluar. Ternyata tujuan Zoku adalah mencari keberadaan Avatar. Nah, karena Avatar sebelumnya telah menghilang ratusan tahun lamanya, Zoku berpikir bahwa Avatar ini sudah berusia sangat tua. Tenda-tenda pun diperiksa hingga sampailah ke tenda bocah si botak itu. Karena si prajurit melihat ada aneh di kepalanya, maka bocah itu pun akhirnya dibawa keluar, dan ketika Zoku melihat tato yang ada di kepalanya, Zoku langsung membawanya ke kapal sambil mengancam kalau nggak mau ikut, maka Zoku akan membakar seluruh desa ini. Setelah itu, Sokka dan Katara berdebat. Katara bersikeras ingin menyelamatkan bocah itu, sementara Sokka memilih diam untuk mencari amannya saja. Tetapi tiba-tiba terdengar suara auman binatang dari luar. Ternyata binatang tersebut bisa terbang. Akhirnya Sokka dan Katara punya ide untuk menaiki binatang tersebut dan pergi menyusul anak itu. Sebelum berangkat, sang nenek menceritakan siapa itu Avatar dan kenapa kemunculan Avatar sangatlah penting untuk keseimbangan 4 elemen alam bumi ini. They have watched over us since the beginning. They have a nation doesn't wish to live by the spirit. Sekarang beralih pada Zoku dan pamannya yang bernama Paman Iroh. Apakah tato yang ada pada bocah tersebut benar-benar tanda bahwa ia adalah Avatar? Paman Iroh
lalu menaruh 3 buah benda di hadapan anak tersebut. Yang pertama adalah lilin. Dan yang kedua yaitu air. Sesaat setelah dituang, air tersebut malah menggumpal sendiri. Dan yang ketiga, batu. Kemudian batu yang tadinya posisi tidur lalu berubah menjadi posisi tegak. Alhasil, Paman Iroh cukup terkejut karena bocah ini ternyata avatar yang selama ini mereka cari. Alhasil, Zoku memaksa avatar ikut ke negara api dan avatar pun menolak. Dan akhirnya, avatar berhasil kembali bersama Katara dan Sokka. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke kuil kampung halaman avatar dulu. Setibanya di sana, sang avatar barulah menceritakan tentang dirinya pada Katara dan Sokka, bahwa ia bernama Aang. Dan kemudian muncul seekor makhluk terbang yang mirip-mirip kelelawar, tapi juga mirip kera. Aang pun bercerita bahwa dia kabur dari desa karena dia kaget saat gurunya mengatakan bahwa dia terpilih menjadi avatar yang memiliki tugas berat dalam menjaga keseimbangan di bumi. Aang juga menjelaskan kalau seluruh kerabatnya di desa adalah pengendali udara. Mendengar itu, Katara lagi-lagi kaget, lalu bilang ke Aang kalau pengendali udara di dunia ini sudah punah 100 tahun yang lalu. Dan benar saja, tiba-tiba di tempat yang biasanya Aang dan semua kerabatnya berkumpul, ternyata mereka semua telah meninggal dunia. Hanya terlihat tulang benulang mereka saja. Katara pun mencoba perlahan-lahan menjelaskan pada Aang bahwa 100 tahun yang lalu, negara api takut dengan avatar yang mereka curigai akan lahir dari bangsa angin. Karena itu, negara api membantai semua penduduk bangsa pengendali udara. Kemudian Aang mengingat-ingat kalau perasaan Aang ia hanya sehari pergi meninggalkan desa tersebut. Namun ternyata ia sudah tertidur 100 tahun lamanya membeku di dalam es. Mengetahui hal ini, Aang pun di kondisi tersebut ia pun masuk ke dalam bawah sadarnya. Di situ ia bertemu dengan roh naga. Sementara itu, Pangeran Zuko dan Paman Iroh diundang makan bersama oleh Komandan Shaw. Namun, sebelum mulai makan, Komandan Shaw malah berpidato menyindir Zuko yang telah diusir dari kerajaan karena telah mengecewakan ayahnya. Shaw juga bercerita di hadapan seluruh prajurit itu bahwa Zuko hanya bisa pulang dan diterima lagi jika ia bisa membawa seorang avatar ke hadapan sang raja, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Mendengar pidato itu, Zuko pun pergi sambil berjanji suatu hari nanti ia akan berhasil membawa avatar dan layak menjadi seorang pangeran. Aang, Sokka, dan Katara tiba-tiba dikejutkan seorang anak perempuan dikejar oleh pasukan negara api. Namun saat Katara berusaha melindunginya dan mencoba menyerang prajurit itu, mereka ditangkap dan dibawa ke tempat penduduk desa pengendali tanah, di mana seluruh pengendali tanah sudah ditahan oleh negara api. Lalu Aang mencoba memberikan semangat kepada mereka semua untuk melawan para penjajah itu. Lalu ia juga berkata bahwa dia adalah seorang avatar yang akan menolong mereka. Mendengar hal itu, para tentara negara api pun tertawa meremehkan perkataan Aang. Katara yang marah pun langsung mendorong salah satu prajurit tersebut. Tapi prajurit itu mencoba menyerang balik Katara. Semua orang pun terkejut karena seharusnya orang yang bisa mengendalikan angin sudah punah.
Sokka lalu punya ide untuk melakukan aksi penyelamatan yang sama ke seluruh desa-desa yang dijajah bangsa api. Tapi sebelum melakukan itu, Aang mengatakan bahwa walaupun ia seorang avatar, tapi ia hanya ahli mengendalikan angin saja dan belum mahir mengendalikan 3 unsur lainnya. Karena dulu saat proses pelatihan, dia kabur dan gak sempat belajar mengendalikan elemen lainnya. Sokka lalu mengajak untuk mengunjungi desa-desa pengendali elemen lain yang mungkin bisa mengajari Aang. Akhirnya mereka memulai perjalanan ke desa pengendali air di Kutub Utara untuk belajar pengendali air. Sementara di Kerajaan Api, Komandan Shao melaporkan pada Sang Raja Api soal adanya avatar yang menolong banyak penduduk desa dan mengusir pasukannya. Pada malam hari, Aang berencana pergi ke kuil angin utara untuk meminta petunjuk pada roh naga. Dan ia pun pergi sendirian ke kuil tersebut bersama Appa. Setibanya di sana, Aang bertemu dengan seorang biksu tua penjaga kuil. Penjaga kuil itu menyambutnya dengan ramah dan langsung mengantarkan Aang ke sebuah tempat rahasia di mana patung-patung para avatar pendahulunya berada. Tapi sesampainya di sana, ternyata biksu tua itu ternyata menjebak Aang dan menerima sejumlah uang dari negara api. Hingga kemudian Aang diikat dan ditahan di sebuah ruangan. Saat keberadaan Aang yang sudah enggak berdaya itu, tiba-tiba ia masuk kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadarnya, Aang diperintahkan oleh sang roh naga untuk segera kembali ke desa tersebut. Karena naga itu meramalkan kalau negara api sebentar lagi akan menyerang desa tersebut. Namun, di tengah perbincangan itu, Aang seketika terbangun. Sementara itu di luar, ada seorang pria bertopeng yang mencoba masuk ke dalam, lalu melumpuhkan satu persatu para penjaga di sana. Hingga ia berhasil masuk ke tempat Aang berada dan langsung membebaskan Aang dari ikatannya. Dan mereka pun pergi, namun di depan, mereka dikepung prajurit negara api. Dan saat mau kabur, pria bertopeng tersebut terkena panah tepat di topengnya. Ternyata pria yang telah menyelamatkannya tersebut adalah Pangeran Zuko. Aang lalu membawa Zuko ke sebuah pegunungan dan karena sudah merasa aman, Aang kemudian pergi meninggalkan Zuko. Lalu segera melanjutkan perjalanan mereka ke Kerajaan Air Udara. Saat sampai di sana, mereka disambut oleh para petinggi Kerajaan Air Utara. Kemudian, Aang menunjukkan kekuatan anginnya untuk meyakinkan para petinggi itu bahwa dia adalah seorang avatar. Beberapa hari Aang di sana dan terus-menerus berlatih untuk mengendalikan elemen air, hingga akhirnya Aang berhasil menguasai elemen tersebut. Di sisi lain, Sokka dan Putri Wei, yaitu putri kerajaan air, sedang berjalan-jalan dan berbincang-bincang hangat, hingga pada akhirnya mereka berdua saling mencintai. Beberapa waktu kemudian, terjadilah sesuatu yang roh naga ramalkan sebelumnya. Di situ sudah mulai terlihat kapal-kapal perang negara api yang posisinya sudah dekat. Di sana terlihat Paman Iroh dan Zoku sedang merencanakan sesuatu. Mereka berencana untuk menculik avatar lebih dulu sebelum para prajurit Jenderal Shao menangkapnya. Di kerajaan air, mereka semua sedang mempersiapkan prajurit untuk bersiap melawan. Dan tiba-tiba Aang meminta izin untuk bertapa sebentar saja di tempat suci untuk meminta petunjuk dari roh naga bagaimana menghadapi negara api tersebut. Akhirnya Aang dibawa ke tempat suci kerajaan air, yaitu kuil bulan
dan Aang langsung bermeditasi dengan ditemani Katara. Saat Katara tinggal berdua dengan Aang, Zuko tiba-tiba muncul sambil mengatakan kalau ia akan membawa sang avatar. Katara yang mendengarkannya tak tinggal diam lah pastinya. Pertarungan pun terjadi dan Katara pun ya meninggal dia. You took him from our village. Lalu Zuko langsung membawa Aang pergi dari kuil bulan suci tersebut. Sedangkan Aang di dalam bawah sadarnya, ia bertanya pada sang naga bagaimana cara mengalahkan pasukan negara api yang jumlahnya begitu banyak. Roh naga itu menjawab hanya dengan satu kata, yaitu laut. You are not dealing with the lost. As the Avatar, you are not meant to hurt others. Show them the power of water. Saat Aang telah sadar, Aang pun kaget karena bukan Katara yang ada bersama dia, namun Zuko. Dan Zuko tetap memaksa Aang untuk bergabung dengan negara api, tapi Aang menolak dan pertarungan pun terjadi. Tiba-tiba air di sekitar mereka pun bergerak sendiri dan langsung membekukan Zuko. Ternyata Katara yang mengendalikan itu. Setelah itu mereka semua pun pergi. Tapi Aang dengan hati yang sangat mulia lalu memaafkan semua perbuatan Zuko. Di sisi lain, pasukan negara api sudah mulai memasuki wilayah kerajaan air dan mulai menyerang. Sedangkan Komandan Zhao ternyata telah mengetahui kelemahan para pengendali air tersebut, yaitu dengan membunuh roh bulan. Hal ini dikarenakan para pengendali air akan sangat kuat pada saat bulan bersinar. Zhao langsung menangkap ikan di mana roh bulan bersemayam, dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung membunuhnya. Paman Iroh lalu berkata pada mereka semua bahwa untuk menghidupkan roh bulan, maka harus ada orang suci yang mau berkorban untuk memberikan dan menukar nyawanya. Mendengar itu, Putri Hue pun langsung bersedia menukarkan jiwanya dengan roh ikan bulan tersebut. Tapi Sokka pun langsung melarangnya, karena ia tak mau kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Dan Aang mengendalikan laut yang sangat besar itu untuk menghentikan peperangan, tapi kemudian semua kenangan dan emosi Aang pun memuncak dan akhirnya setelah berhasil menghentikan peperangan tanpa melukai seorang pun, semua orang yang di sana, baik itu penduduk kerajaan air, bahkan para pasukan negara api pun akhirnya mengakui dan memberikan sang avatar sebuah penghormatan, dan film pun selesai.